kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia kita, produksi VOA bersama saya Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono yang kami bawakan dari jantung kota Washington DC. Khususnya kita ada di satu jalan yang memang ini dipenuhi oleh bisnis-bisnis para imigran ya, Dan di sini kita pengen ngomongin juga yang namanya Immigrant Heritage Month, alias bulan sejarah imigran. Betul. Nah, kali ini Rifan dan saya berada di kawasan yang tadi seperti disebutkan Rifan, 14th Street, yang sangat kaya dengan bisnis ya. Bukan hanya dari kalangan warga kulit hitam, tapi juga dari berbagai negara. Betul. Di belakang kami ini ada restoran dari Italia, dan di sebelahnya ada kafe dari Kuba. Ini hanyalah sekelumit dari sekian banyak ragam bisnis yang ada di kota ini. Betul. Dan yang dimiliki oleh warga imigran. Betul, apalagi di Amerika Serikat ini populasi imigran ini memang cukup besar sih proporsinya, ada sekitar 13% warga yang lahir di luar Amerika yang sekarang tinggal di sini. Belum lagi mereka sekarang kan juga semakin tumbuh selain karena arus imigrasi juga karena mereka kan membangun keluarga di sini. Jadi udah punya anak, cucu dan lain sebagainya. Nah, bicara soal arus imigrasi tentunya tidak luput dari krisis imigran yang ada di perbatasan selatan Amerika Serikat. Betul. Ini terutama anak-anak yang datang tanpa wali atau tanpa orang tuanya ke sini, dan mereka ditampung di sejumlah penampungan. Ya. Ini seperti yang terjadi di Donna, sebuah kota di Texas. Ini tadinya kota kecil, tapi lalu menjadi ramai karena ada fasilitas penampungan warga imigran ilegal tadi. Joshua Rojas dibesarkan di Donna, kota kecil di perbatasan Texas dan Meksiko. Ayahnya yang bermigrasi dari Meksiko membangun rumah ini perlahan-lahan. Joshua adalah yang pertama di keluarganya masuk perguruan tinggi. Kini ia punya pekerjaan yang baik dan punya sejumlah properti untuk disewakan. Menurutnya, keberadaan fasilitas proses imigran di selatan Donna telah mendongkrak bisnisnya. When the Border Patrol agents have to come here, when the contractors have to come here, it benefits me. My Airbnbs get filled up. What's happening right now, I've never seen anything like it. Pusat pemrosesan imigran yang dibuka Februari ini didirikan karena fasilitas yang lama di kota tetangga sedang direnovasi. Fasilitas di Donna mendapat sorotan nasional sejak Amerika Serikat kebanjiran imigran, mayoritas dari Amerika Tengah, termasuk anak-anak tanpa pendamping yang berupaya melintas batas. Larisnya bisnis Joshua Rojas tidak dialami bakery Daniel Rocha. Ia tidak suka dengan perhatian berlebih ke kotanya yang biasanya sepi. Brought like a negative view, I guess, towards the little town, since we can't handle our stuff in the border and how we treat children. I don't blame this president or the past president. It's been a case where it's just our immigration system hasn't been updated. The blame is on Congress. It's been on Congress for so long to deal with the border. Selama bertahun-tahun, kubu Partai Republik dan Demokrat di Kongres tidak mencapai kesepakatan dalam mereformasi undang-undang keimigrasian. Warga Donna menganggap Washington tidak tahu bagaimana rasanya hidup di kota ini, terutama saat pandemi. Anybody who doesn't have a college degree and doesn't have a government job, they're struggling. Neri Curiel kenal banyak imigran ilegal di komunitasnya. They have difficulties because their work is unstable, and sometimes the contractors also abuse them because of their immigration status. They end up not paying their wages. They are attacked for many reasons. Menurutnya, pemerintahan Biden memberikan sinyal membingungkan kepada migran. The people see that this administration said they were going to be welcomed, but now they are saying to them to stay in their homeland. I believe that they should first give priority to those who are already here, and afterwards give those open arms to the ones that want to come here. Menurut Daniel, pelintas batas yang tidak melalui proses sah seharusnya tidak boleh dibantu. I get it, they need asylum, but there's a way to do it. I brought my wife from Mexico the right way. It took me time, but I did it. Selagi silang pendapat berkecamuk di antara warga Donna, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, selain hanya jadi penonton drama keimigrasian yang terjadi di sekitar mereka. Dari Donna, Texas, VOA. Nah, gitu tuh ternyata ya. Dan ngomongin soal imigran juga di Amerika Serikat sekarang makin banyak nih acara-acara TV, serial televisi atau film yang memang ngangkat cerita soal imigran. Merepresentasikan kehidupan para imigran ya. Jadi udah berwarna sekarang TV shows di Amerika Serikat, udah nggak
kulit putih lagi. Betul, nggak selalu itu atau aja kulit ya. hitam aja gitu. Nah, setelah yang satu ini kita masih akan mengeksplor cerita-cerita imigran dan juga kita akan terus jalan-jalan ke sana, ya, ke jalan 14th Street melihat ini. berbagai macam bisnis yang dimiliki oleh para imigran ya, yang direfleksikan di 14th Street ini. Betul sekali. Nah, jangan kemana-mana, makanya kita bakal balik lagi tetap di dunia kita. Pemirsa, masih di dunia kita, masih di kawasan 14th Street, salah satu kawasan yang paling beragam ya secara bisnis, karena di sebelah kita aja nih ada restoran dari Vietnam. Terus di sebelah sana lagi ada restoran dari imigran Laos. Nah, kita masih ngomong soal Juni sebagai Immigrant Heritage Month atau bulan sejarah warga imigran di Amerika Serikat. Nah, kita juga ingin melihat bahwa salah satu yang sudah sangat mengakar di Amerika Serikat adalah budaya ngopi. Nah, budaya ngopi kan selama ini kita pikir pusatnya di Seattle gitu ya, di barat Amerika. Ternyata bukan. Nah, lebih lama pusatnya itu sebetulnya katanya ya menurut para pakar ini di kota New York. Nah, dan ini khususnya ngopi ini ya, ngopi untuk dibawa pergi ngopi untuk dibawa pergi, dan asalnya itu adalah dari imigran Yunani dan imigran Belanda. Nah, selain itu juga kita punya cerita nih soal seorang seniman. Dia adalah imigran asal Korea yang ada di Amerika. Nah, dia namanya Nam June Paik. Dia ini waktu beberapa dekade yang lalu, berpuluh-puluh tahun sebelum kita sekarang punya YouTube sebagai konsumsi primer kita untuk nyari segala sesuatu, dia itu punya gagasan juga bahwa sebetulnya setiap individu, setiap manusia itu berhak untuk memiliki channel TV masing-masing. Wah, ini dipelopori oleh seorang imigran Korea ternyata. Betul. Nah, dia terus menciptakan banyak sekali instalasi seni berhubungan dengan itu, dan sekarang karyanya dipamerkan nih di Amerika Serikat. Coba kita lihat seperti apa. Ini pemandangan khas kota New York. Kopi dari gerobak makanan. Small coffee and one bagel, please. Dan hanya dengan $2 kita sudah bisa mendapat sarapan. Ada juga berbagai deli, singkatan dari delicatessen, toko kecil yang menjual berbagai snack, makanan panas, dan kopi untuk dibawa. We've had a lot of famous people come in. All these people have come in. Sylvester Stallone and Howard Stern is a customer, but he doesn't drink the coffee. Kopi datang ke kota New York pada awal tahun 1600-an, ketika kota ini dinamakan New Amsterdam oleh kolonial Belanda. New York City was really the coffee capital of North America. The coffee culture of New York City is very distinct because it was a Dutch colony. Pada tahun 1800-an, toko-toko menjual kopi panas yang dihargai beberapa sen saja, ditambah gosip atau berita lokal gratis. Begitu cangkir kertas tercipta, kopi yang bisa dibawa menjadi rutinitas pagi. Vassalaros & Sons Coffee Company telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun. Sejak 1960-an, banyak pemilik toko di kota New York adalah imigran Yunani seperti keluarga Vassalaros. Maka tak heran jika kita beli kopi, gelasnya berhias simbol Yunani, amphora. Tentu yang identik dengan kota New York bukan hanya kopi to go, tapi juga kafe-kafe bergaya Eropa. Seperti Cafe Reggio dengan dinding berhias lukisan gaya Caravaggio dan kursi berhias kriptografi Medici. Ini konon mesin kopi tertua di kota New York. At this time it should be, packed with the line inside outside. Selama 50 tahun, Fabrizio Cavalacci mengelola bisnis warisan orang tuanya ini. Kopinya masih mengikuti resep tradisional Italia. Pelanggan adalah komunitas bohemia yang artistik. It's nice to sit down and have a coffee and think that I'm sitting here with Bob Dylan or Kerouac or one of the great poets who has come and sat and written here at one of the tables. Baik ngopi santai di kafe mungil yang klasik maupun ngopi sambil jalan, kopi merupakan warisan budaya Eropa yang bertahan selama lebih dari 400 tahun, lebih tua dari umur Amerika Serikat sendiri. Dari kota New York, VOA. Pada tahun 1960-an di Amerika, televisi merupakan siaran satu arah dari 3 jaringan stasiun besar ke rumah-rumah warga. Bagi Nam June Paik, perlu ada alternatifnya.
Sejak kecil, seniman ini senang membongkar sesuatu dan membangunnya kembali dengan sentuhan pribadi. Ia disebut sebagai seniman video pertama di dunia yang menggabungkan image, televisi, dan peralatan untuk merayakan sekaligus mengkritik budaya teknologi yang semakin berkembang. San Francisco Museum of Modern Art atau SF MoMA menampilkan kreasi Namjoon selama 5 dekade yang dianggap sebagai cikal bakal dunia digital yang ada sekarang. He sort of grew up as an artist, if you will, in the late 50s, early 60s. And attacking television was of prime importance. Talking back to the media was important. Misalnya karya awal ini mendekonstruksi sinyal TV dengan magnet. Tahun 1965, Namjoon membeli kamera video portable pertama di Amerika dan memakainya untuk merekam instalasinya. Maka ia menjadi pelopor video seni instalasi. A lot of the Zen Buddhism was interesting to see, tied together in kind of dynamic ways with his Western background as well. Namjoon Paik lahir di Korea, tinggal di Jepang dan Jerman sebelum menetap di Amerika Serikat. Namjoon sering berkolaborasi dengan seniman avant-garde dan musisi pop. Ia termasuk seniman pertama yang memakai teknologi satelit televisi untuk menggabungkan pertunjukan langsung antar benua. Paik was famous for coining the phrase electronic superhighway in the mid-70s as an early vision of an internet where Namjoon Paik could have his own TV channel. And he would envision multiplicities of voices. Apa kira-kira komentar Namjoon yang wafat 2006 jika melihat dunia yang serba terkoneksi sekarang? I think he would have seen it as a great opportunity to really make the world one community, one global village. Dari San Francisco, California, VOA. Setelah yang satu ini, kita juga masih punya cerita-cerita lain tentang para imigran yang ada di Amerika Serikat. Terutama diaspora Indonesia. Betul sekali, dan kita juga bakal menjawab pertanyaan dari pemirsa. Makanya jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi nanti dalam Dunia Kita. Masih di Dunia Kita, pemirsa, saya dan Rifan masih berada di kawasan U Street dan 14th Street. Ini merupakan salah satu kawasan yang paling diverse atau paling banyak keragamannya ya di Washington DC. Ini juga kebetulan pertanyaan dari pemirsa Dunia Kita yang sudah masuk ke redaksi. Ini ada kaitannya dengan kehidupan imigran di Amerika Serikat. Kita sapa Linda Anggoro yang ada di Depok. Hai Linda. Saya punya pertanyaan, gimana rasanya jadi migran yang notabene minoritas di Amerika, terutama buat para generasi kedua? Ya, terima kasih Linda atas pertanyaannya. Gimana rasanya jadi second generation immigrant di Amerika Serikat? Lah ini karena kalau menurut saya ya, saya sih bukannya second generation ya. Saya lahir di Indonesia, lahir dan besar di Indonesia. Betul, saya juga. Ya, tapi kelihatannya mereka sudah menganggap Amerika itu ya memang bukan negara asing lagi karena mereka lahir dan besar di Amerika Serikat. Ini merupakan negara yang menerima berbagai macam etnis budaya dan membuatnya menjadi bukan melebur tapi terpadu ya, hidup bersama ya. Iya, dan memang di Amerika Serikat ini second generation kalau misalnya dilihat dari studi yang dilakukan oleh beberapa lembaga itu memang dikatakan bahwa mereka ini mendapatkan hal-hal terbaik dari dua sisi. Jadi sebagai seorang warga Amerika, mereka dapat semua privilege-nya atau keuntungan-keuntungannya dengan kemajuan teknologinya, terus juga pendidikannya. Yang gratis. Tapi juga mereka jadi lebih memahami soal struggle atau perjuangan-perjuangan para imigran karena ya mereka dilahirkan oleh imigrannya sendiri. Gitu kan, orang tua mereka ini imigran yang datang dari luar Amerika Serikat dan tinggal di sini. Generasi kedua di Amerika Serikat ini juga mendapatkan tadi seperti yang saya katakan banyak keuntungan di Amerika, termasuk mereka itu juga ternyata dari segi pendidikan itu lebih educated atau lebih terdidik daripada warga Amerika Serikat secara keseluruhan juga nih. Jadi banyak di antara mereka ini yang pendidikannya sampai lulus S1, banyak yang kemudian lanjut ke S2 juga. Dan mereka juga dari segi kekayaan atau pendapatan itu juga lebih tinggi rata-rata dibandingkan warga dari populasi Amerika secara rata-rata. Betul. Nah, semoga menjawab Linda banyak sekali aspek yang bisa kita pelajari tentang kehidupan para imigran di Amerika Serikat dan ini menarik sekali karena prediksinya
nanti tahun 2065 itu nggak ada etnik yang mayoritas lagi di Amerika Serikat. Betul sekali. Memang dilihat dari trennya, warga Asia atau imigran Asia tuh bakal semakin naik. Pertumbuhannya gitu kan? yang diprediksi paling cepat, etnis yang pertumbuhan yang paling cepat di Amerika Serikat. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih ya, diaspora dari Indonesia termasuk dalam kelompok yang pertumbuhannya ya lumayan ya, walaupun tidak secepat dari negara Asia lainnya. Tapi ini aku pengen tahu gimana sih caranya warga Indonesia yang tinggal di sini, menetap di sini, mempertahankan tradisi dari tanah air. Nah, ini ada salah satu ceritanya nih, di mana seorang imigran asal Indonesia ini mencoba untuk gimana caranya biar anaknya ini tetap terikat dengan budaya dan juga kepercayaan mereka dengan cara menyekolahkan anaknya ini di satu sekolah khusus yang memang sesuai dengan kepercayaan mereka. Dengan merdu, Adriel Zakaria Locke melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Sejak 2 tahun lalu, Adriel yang saat ini berusia 17 tahun menempuh pendidikan di Isabeth Academy di Levittown, Pennsylvania. Isabeth Academy adalah pesantren yang dikelola United American Muslim Association yang salah satu misinya adalah menyediakan pendidikan Islam bagi generasi muda Muslim Amerika. Also, students are not just learning Quran, fiqh, and Arabic grammar, but they are also learning the akhlaq of Islam, good manners according to Sunnah. Ada 90 siswa dari kelas 5 hingga 12 dengan latar belakang keturunan berbeda yang bersekolah di akademi ini, termasuk sejumlah diaspora Indonesia seperti Adriel. Siti Sahroh Harahap Locke, ibu Adriel, sudah lama ingin menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Pengennya mereka basicnya itu kuat lah sebelum mereka nanti college. Intinya itu mumpung mereka belum dewasa, ilmu agamanya udah cukup untuk keluar nantinya gitu. Karena kita tahu teenager kan gesekannya kuat kalau udah di public school. Awalnya Sahroh sempat mengalami penolakan dari putranya yang sudah sekolah di SMA di Fairfax, Virginia. I'm not gonna say I'm the perfect person. I feel like there are points in time where I feel like I'm missing out on like what people consider like their years to have fun as like a teenager and whatnot, but I'm still really glad that I'm like doing this to pursue my own knowledge, and it's not like I'm giving up on like having fun. I'm still gonna go to college after. I'm just getting my like Islamic knowledge first. Kini Adriel memasuki tahun ketiga dan akan meneruskan 2 tahun terakhir pendidikannya di Turki. Sahroh yang sebelumnya tak menyangka kalau putranya mau menamatkan sekolahnya di Isabeth selama 5 tahun merasa terharu dan bangga. Allah. Alhamdulillah Mbak, itu karena nggak mudah ya anak-anak. Bersama anak keduanya, Aisyah yang juga belajar di pondok pesantren khusus putri, Sahroh berharap ilmu yang diperoleh mereka akan bermanfaat bagi orang banyak. Dari Sterling, Virginia, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Lewat liputan tadi, tuntas sudah dunia kita. Episode kali ini tidak terasa 30 menit menemani Anda. Ya, semoga menambah wawasan ya, terutama tentang kehidupan para imigran di Amerika Serikat. Setuju. Ya, kalau misalnya Anda ingin menonton lagi dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau channel YouTube kami VOA Indonesia. Betul sekali, dan kalau misalnya teman-teman juga pengen menjadi sahabatnya dunia kita dan juga VOA Indonesia, langsung aja follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan kalau misalnya teman-teman juga pengen seperti Linda tadi menanyakan sesuatu tentang Amerika, mungkin tentang gaya hidupnya, tentang atau para paralelnya dengan di Indonesia. Betul gitu. sekali, langsung aja kirimkan video pertanyaannya ke Instagram VOA Indonesia atau langsung DM kita berdua juga boleh ya. Betul. Kalau gitu kita undur diri dulu. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Bye.